Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalau sudah ngeklik video ini. Selamat datang di channel aku, Nova Mustika Sari. So, di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk membahas tentang suatu fenomena yang masih banyak banget dipercaya hingga saat ini, yaitu tentang penggunaan jin penglaris dalam usaha rumah makan. Nah, bisnis kuliner adalah salah satu bisnis yang berkembang dengan sangat pesat saat ini. Saking ketatnya persaingan, nggak sedikit juga orang-orang yang berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi tentang makanan mereka, maupun menciptakan tempat dengan suasana yang unik untuk menarik para pelanggan. Namun, seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia ini kan masih kental banget dengan hal-hal mistisnya kan, makanya nggak sedikit juga orang yang memakai cara instan untuk tetap bersaing. Jadi masih ada kepercayaan jika ingin dagangannya laris, maka mereka bisa meminta bantuan jin penglaris ini. Jadi alih-alih memperbaiki kualitas atau melakukan inovasi-inovasi yang menarik gitu kan, namun beberapa oknum ini malah memakai jasa jin penglaris untuk rumah makan mereka agar tetap bisa bersaing. Nah, jadi apa sih jin penglaris itu? Jadi, jin penglaris adalah suatu makhluk halus yang dipercaya dapat mendatangkan banyak pelanggan ke rumah makan yang memakainya. Jadi, jin penglaris ini tuh tugasnya kayak semacam SPG gitu loh guys. Nah, benar atau tidaknya rumor tentang penggunaan penglaris ini, tapi kepercayaan ini muncul kan karena ada beberapa orang yang mengaku pernah melihat keberadaan jin penglaris ini di suatu rumah makan. Ada seorang narasumber yang mengaku pernah melihat ada sosok jin perempuan yang sedang meneteskan air liurnya ke mangkok-mangkok para pelanggan yang sedang memakan bakso di tempat tersebut. Nah, karena ketakutan, narasumber itu pun mengurungkan niatnya untuk membeli bakso di tempat itu dan memilih untuk meninggalkan tempat itu. Ada juga cerita dari narasumber lain yang waktu itu sedang ingin makan di suatu tempat makan dan beliau ini datang bersama anak kecil gitu ya, bersama anaknya. Nah, anaknya itu langsung nangis kejer banget waktu baru sampai nih, baru masuk ke tempat makan tersebut. Dan katanya si anak kecil ini tuh melihat sesosok bayangan yang memiliki mata merah yang menyeramkan dan membuat anak kecil ini takut hingga menangis histeris. Nah, sebenarnya banyak banget sih orang-orang yang pernah bersaksi gitu ya bahwa mereka melihat makhluk-makhluk penglaris ini berada di tempat-tempat makan tertentu. Namun, benar atau tidaknya, percaya atau enggaknya, itu aku serahkan semuanya kembali ke diri kalian masing-masing. Nah, makhluk-makhluk ini kan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sensitif gitu ya. Nah, kalau untuk orang-orang yang tumpul nih kayak aku juga, gimana sih cara taunya kalau rumah makan itu tuh pakai penglaris atau enggak? Nah, ternyata ada beberapa ciri yang mengindikasikan bahwa rumah makan tersebut memang memakai jasa jin penglaris ini. Nah, apa aja sih itu? Jadi, indikasi yang pertama adalah bahwa makanan tersebut hanya enak ketika kalian makan di tempat. Jadi, ketika kalian makan di tempat itu rasanya enak banget, nagih banget gitu ya. Nah, saking enaknya nih, kalian pengen nih bungkus untuk dibawa pulang, mungkin untuk keluarga, atau mungkin kalian mau makan lagi nih nanti. Tapi ketika sampai di rumah, kalian cobain itu makanannya beda banget, rasanya benar-benar beda dan nggak enak, nggak sama seperti yang kalian makan ketika di tempat tadi. Nah, dipercaya ini adalah salah satu ciri bahwa rumah makan tersebut menggunakan jin penglaris. Ciri yang kedua adalah rasa makanan yang berubah ketika kita membaca doa. Nah, mungkin di kunjungan pertama kita lupa nih untuk berdoa, saking laparnya gitu kan. Terus kita datang lagi nih untuk kedua kalinya gitu, makan di tempat itu. Dan ternyata waktu itu kita nggak lupa buat berdoa gitu kan. Nah, rasanya itu tuh beda. Kayak waktu awal kita makan di situ. Kok rasanya aneh ya, nggak kayak waktu awal kita makan di sini. Nah, hal ini juga dipercaya kalau rumah makan tersebut memakai penglaris. Karena kalau kita doa itu katanya eh, penglarisnya itu nggak mempan gitu. Jadi yang kita makan itu ya rasa aslinya.
Ciri yang ketiga adalah sang pemilik rumah makan tersebut yang memasak sendiri makanannya. Katanya sih kalau sang pemilik warung itu masak sendiri nih masakannya gitu, sang pemilik itu berarti punya atau memakai penglaris. Kenapa? Ya karena hanya sang pemilik itulah yang tahu bahan-bahan apa aja yang harus dimasukkan. Kan ada beberapa bahan yang biasanya dimasukkan oleh para pengguna penglaris ini. Dan bahkan para karyawan pun nggak tahu kalau sang pemilik ini tuh pakai penglaris, makanya dia memilih untuk memasak masakannya sendiri. Nah, baru tuh kalau udah setengah jadi gitu kan, baru diserahkan ke karyawannya untuk melanjutkan masakan tersebut. Jadi ada cerita nih, aku lupa sih pemilik warungnya itu pakai penglaris, celana dalam atau tali pocong gitu. Pokoknya aku lupa. Nah, katanya sang pemilik warung ini tuh selalu merendam itu tadi ya ke suatu baskom gitu dan air rendaman itu tuh digunakan untuk campuran berbagai masakan-masakan di warung tersebut. Jadi ketika masak ini nanti tambahin sedikit, masak itu tambah sedikit gitu. Tapi yang unik adalah ketika memasak nasi. Sang pemilik tuh nggak pernah mengizinkan orang lain untuk memasak nasinya. Kenapa? Karena kalau kita nih masak nasi gitu kan habis dicuci gitu kan berasnya beberapa kali terus tambah air bersih ya langsung dimasak. Nah, kalau sang pemilik itu tuh enggak habis dicuci bersih tambah air nanti dia akan tambahkan sedikit air rendaman itu tadi ke dalam nasinya. Nah, kalau orang ya nggak tahu gitu kan karyawannya yang nggak mungkin dong ditambahin air yang dari baskom lain ya pastinya pakai air langsung dari keran habis nyuci tadi kasih air ya udah dimasak gitu. Makanya kalau masak nasi dia pasti masak sendiri. Nah, baru tuh kalau masak kayak tumisan atau apa yang lain gitu, sang pemilik serahin ke karyawannya yang masak gitu. Kenapa? Karena di tempat memasak itu kan ada air yang biasanya ditambahkan untuk kayak kalau kita masak tumisan gitu kan nggak mungkin cuma minyak aja gitu, pasti kan tambah sedikit air. Nah, air yang ada di sekitar tempat masak itu tuh udah dicampur sang pemilik dengan air rendaman itu tadi. Makanya sang pemilik, nggak apa-apa nih kalau karyawannya yang masak kan karyawannya juga nggak tahu air yang ditambahkan itu tuh air apa gitu. Ciri yang keempat adalah ada ruangan yang tidak boleh dibuka oleh siapapun. Nah, ruangan ini dipercaya sebagai tempat sang pemilik melakukan ritual gitu dengan jin penglarisnya. Jadi kalau yang kita tahu gitu ya, kalau orang ritual kan pasti ada sajennya, terus ada kemenyannya atau apalah gitu. Nah, kalau dibuka sama orang lain nanti jinnya itu marah gitu, guys. Atau ya orang lain bakal tahu nih, kok ada kayak gini sih di ruangan ini. Pasti si pemiliknya pakai pesugihan nih gitu atau pakai penglaris nih gitu. Jadi kan ketahuan gitu. Makanya ruangan itu selalu terkunci dan tidak boleh dibuka oleh siapapun termasuk karyawannya, apalagi pembelinya. Nggak boleh lah. Ciri yang terakhir adalah letak tempat cuci piring yang jauh, bahkan berada di luar dari bangunan tempat makan tersebut. Nah, selain ada jin yang dipercaya sering meludah ke makanan, ternyata ada satu jenis jin penglaris yang tugasnya itu adalah menjilati piring-piring kotor. Jadi, ketika tempat cuci piring itu terlihat gitu, si setannya itu jadi nggak konsen. Itu sih katanya, makanya tempatnya itu jauh atau di luar biar nggak ketahuan, biar nggak kelihatan dan si jinnya ini biar bisa konsentrasi gitu melakukan tugasnya. Ada aja sih. Tapi terlepas dari ciri-ciri yang udah kita bahas di atas, jangan membuat kalian terus suuzon ketika kalian datang ke suatu tempat makan. Karena terlepas dari hal-hal mistis di atas tadi, ternyata ada penjelasan logisnya gitu tentang fenomena-fenomena di atas tadi. Seperti yang pertama, makanan yang hanya enak ketika kalian makan di tempat dan rasanya nggak enak atau berubah ketika kalian membungkus atau makan di rumah. Kenapa? Karena memang ada beberapa jenis makanan yang hanya enak ketika kalian makan di tempat, misalnya kayak bakso, mie ayam, soto yang emang tersaji dalam keadaan panas. Jadi ketika kalian
bawa makanan itu ke rumah, pasti suhunya udah dingin, mie-nya udah ngembang, jadi rasanya udah pasti beda ketika kalian makan di sana. Apalagi makanan yang panas itu kan nggak boleh langsung dimasukkan ke dalam kantong plastik, karena ketika suhu panas terkena langsung dengan plastik, itu tuh ada zat-zat yang ikut larut ke dalam makanan tersebut sehingga mempengaruhi rasa. Jadi ya jelas rasanya akan berbeda. Apalagi kalau kalian makan di tempat makan itu tuh rame-rame gitu kan, pasti kan selera makan bertambah gitu, seru, makan sama teman-teman, makan sama keluarga. Tapi ketika kalian bungkus dan makan di rumah kan kalian makannya mungkin sendirian di rumah atau bahkan kalian ngekos gitu ya sendiri ya pasti selera makannya berubah, gak berselera seperti kalau kalian makan bareng-bareng sama temen atau sama keluarga. Mood atau suasana hati dan suasana tempat makan itu juga berpengaruh. Kemudian rasa yang berubah ketika kita berdoa. Nah, kalau ini jelas banget ya, karena kalau emang warung itu pakai pengaris gitu kan, bumbu-bumbu yang digunakan itu adalah bumbu-bumbu dari setan. Nah, ketika kita berdoa ya bumbu-bumbu itu akan luntur dengan sendirinya dengan kekuatan doa. Jadi yang kita makan adalah rasa asli dari makanan tersebut. Kalau emang enak, ya berarti emang enak gitu. Pemiliknya nggak pakai pengaris. Tapi kalau rasanya beda, rasanya berubah, yaitu mungkin adalah rasa asli dari masakan tersebut. Jadi enaknya ya emang karena eh, efek dari jin pengaris tadi. Selanjutnya adalah sang pemilik sendiri yang memasak makanannya. Nah, kalau ini bisa jadi aja karena itu adalah resep turun-temurun gitu ya. Jadi emang harus dijaga kerahasiaannya biar orang lain tuh nggak bisa duplikat. Atau bisa juga biar rasanya itu lebih otentik ketika sang pemilik sendiri yang memasak atau meracik bumbunya. Karena ada beberapa franchise gitu ya, emang untuk menjaga kualitasnya untuk bumbu dan bahan-bahan itu disuplai dari pemilik aslinya gitu. Jadi orang-orang yang tinggal masak aja itu tuh ya tinggal ngeracik aja semua bumbu dan bahan udah disiapkan oleh sang pemilik. Jadi rasanya akan lebih otentik dan terjaga. Jadi nggak melulu kalau ownernya kok masak sendiri sih gitu. Pasti dia pakai pengaris nih, pasti ada bahan-bahan rahasia yang dimasukkan oleh sang pemilik. Jadi nggak gitu ya konsepnya. Nah, untuk ruangan yang nggak boleh dibuka tadi, ya mungkin aja itu emang ruangan si owner, ruangan pribadi gitu ya, tempat si owner ini beristirahat, atau tempat si owner menyimpan file-file berharga, atau bahkan uang resto itu ada di situ semua gitu. Jadi ya jelas nggak boleh sembarangan orang masuk ke sana. Nanti kalau hilang gimana? Yang terakhir adalah tempat cuci piring yang jauh. Nah, kalau ini tuh ya jelas juga ya, sisa-sisa makanan yang udah teroksidasi itu kan pasti menimbulkan bau yang nggak sedap. Kalau deket-deket sama tempat orang makan, ya pasti orang tuh nggak selera makan gitu. Kalau lihat tumpukan piring kotor, terus ada bau-bau yang nggak sedap gitu. Makanya sang pemilik itu memilih untuk meletakkan tempat cuci piring yang agak jauh gitu dari tempat pelanggan-pelanggannya yang lagi makan. Oke guys, terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like-nya, share juga ke sosial media yang kalian punya, komen juga di bawah topik-topik apa nih yang kira-kira seru buat kita bahas bareng-bareng di video selanjutnya. Dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe-nya di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau nantinya aku upload video-video baru. Bye-bye!